Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bangga dan senang ketika masih bisa menyapa Bapak Ibu melalui renungan harian kita. Semoga keadaan kita semua dalam keadaan sehat. 1 Korintus 2 ayat 7 demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Setelah rasa takut, masih ada satu penyakit yang paling buruk bagi manusia, yaitu kebosanan, jenuh bahwa apa yang kita harapkan tidak segera dapat, bosan tentang apa yang kita tunggu tidak segera muncul. Jika kebosanan sudah muncul, otomatis apa yang menjadi pekerjaan kita pasti berantakan. Soalnya konsentrasi kita sudah berkurang. Maka apa yang kita harapkan tidak maksimal, dan ketakutan muncul bahwa apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan pasti sia-sia, karena semua itu kita anggap adalah kebodohan. Seseorang yang sudah dilanda kebosanan, maka dia berpikir bahwa semua yang dilakukannya tidak berguna dan sia-sia. Ketika memberitakan Yesus kepada orang lain, saya kadang-kadang bersikap seperti seorang petani yang sungguh berhati-hati, yang memperhatikan cuaca dan menanti hari yang sempurna, hari yang baik yang kita harapkan untuk menanami ladangnya. Tetapi akhirnya musim pun berlalu begitu saja dan ia tidak menabur apa-apa. Kesempatan itu lenyap, tuaian pun hilang. Itu kata Pengkhotbah 11 ayat 4. Saya ragu-ragu dan bertanya, apakah orang ini siap untuk mendengarkan Injil? Apakah orang ini mau mendengarkan firman Tuhan lagi? Apakah ini saatnya untuk berbicara? Kita tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati orang lain. Beberapa orang mungkin hidup dalam kegelapan dan merindukan seseorang untuk menuntun mereka ke dalam terang. Saya melihat teman yang sering menuntun orang kepada Yesus. Satu kali saya bertanya kepadanya, bagaimana ia tahu bahwa mereka sudah siap menerima kebenaran tentang Tuhan itu? Lalu dia menjawab, mudah, gampang. Saya bertanya kembali kepada mereka, apanya yang gampang? Toh mereka juga nggak mau lagi, udah jenuh lagi mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di saat-saat mereka khawatir, apalagi di saat-saat mereka takut. Maka saya harus berhenti mengkhawatirkan angin dan awan dan memulai bertindak, yakni menaburkan benih kemanapun saya pergi tanpa mempedulikan cuaca. Kita tidak akan pernah tahu apakah usaha kita berhasil atau tidak. Maka semuanya akan menjadi kebodohan dan sia-sia bila yang kita andalkan adalah pengalaman dan perasaan kita sendiri. Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan dan mengajarkan jemaat di Korintus dengan segala keterbatasannya, dengan harapan jemaat Korintus juga semakin bertumbuh dan dapat melihat Paulus yang dalam segala kelemahannya bisa tetap setia mengerjakan panggilan pelayanannya. Paulus mengharapkan agar iman mereka tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada rencana dan kekuatan Allah. Dalam mengabarkan tentang berita keselamatan kepada jemaat, Paulus pun memberitakannya dengan hikmat Allah, tidak mengandalkan kekuatan yang ada padanya, bukan karena kepandaian akal pikirannya sendiri. Dalam segala kelemahan tersebut, ternyata Paulus menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang diperlukan oleh Paulus dalam melakukan pelayanannya. Paulus menyadari bahwa Tuhan telah memperlengkapinya dan mempersiapkannya untuk melayani. Apa yang Tuhan berikan justru adalah hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh Paulus. Tuhan memberikan hikmat, perlindungan, dan kemampuan kepada Paulus untuk memberitakan kebenaran itu,
Jika Tuhan dapat memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus, tentunya Tuhan juga dapat memberikan kepada kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak hal yang sebetulnya kita tidak pernah pikirkan, tapi justru itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, di mana ada hal-hal yang sebelumnya tertutup masih rahasia, namun Tuhan menyingkapkannya lewat hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Memang hal ini tidak akan terjadi begitu saja, kecuali kita melibatkan kuasa serta pengurapan roh Tuhan itu sendiri. Bukankah saat ini kita sedang membutuhkan tuntunan serta hikmat Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Selama kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, pastikan Dia akan memperlengkapi kita dan terus melimpahi kita dengan berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Orang-orang yang berhikmat itu harus dituntun oleh Roh Allah, karena hikmat Allah tidak dituntun oleh Roh Allah. Karena hikmat yang tidak dituntun oleh Roh Allah atau kuasa Roh Kudus, maka hikmat yang demikian disebut hanya hikmat dunia. Hanya dengan hikmat Allah saja supaya manusia dapat memahami maksud dan pekerjaan Allah. Hikmat yang benar bukan berasal dari dunia ini, Bapak Ibu. Paulus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Paulus menyebutkan tersembunyi dan rahasia dikarenakan hikmat ini menyentuh kehidupan masa depan, yaitu rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Hikmat Allah hanya dimiliki oleh orang yang menerima dan digerakkan oleh Roh Allah. Roh Allah yang mampu menerangkan kepada manusia untuk menyelidiki segala maksud Allah itu. Dengan Roh Allah dan hikmat Allah itulah maka manusia dimampukan memahami karunia Allah yang baik kepada manusia. Hikmat dunia diperoleh dari dunia karena Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia yang setia dengan tujuan untuk kepentingan dunia semata. Hikmat ini dicari dan dimiliki oleh manusia karena Tuhan menginginkan supaya manusia juga berkuasa atas dunia. Buah dari hikmat cenderung merupakan kejahatan dunia. Buah dari hikmat duniawi menindas manusia yang lainnya, penipuan dan peperangan. Hikmat yang demikian diterapkan untuk kepopuleran dirinya. Hikmat dunia tidak dapat menerima Roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Hikmat dunia menolak ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak dapat menghidupi dirinya dengan firman Tuhan. Mereka sulit mengerti, memahami, apalagi melakukan firman Tuhan. Mereka tidak akan mengerti bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal. Di balik kesusahan ada rencana Tuhan yang terbaik. Mereka tidak memahami bahwa Allah menjadi manusia, lahir dari manusia, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan tidak akan pernah masuk di akal mereka. Mereka sulit melakukan kebenaran karena mereka tak percaya ungkapan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Itu kan dari Matius 5:6 dituliskan itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Perkataan-perkataan Yesus yang demikian tidak akan pernah dapat mereka terima untuk menghidupi dirinya. Hikmat duniawi mengabaikan Allah. Pastinya firman Tuhan ini mengajarkan kita agar lebih memiliki hikmat dari Allah, yaitu hikmat yang memberi manusia untuk menikmati setiap sukacita di dunia ini serta beroleh hidup yang kekal. Ya, kita harus bersyukur. Hikmat yang benar akan mengarahkan hidup kita pada kehidupan yang kekal, tidak menguras seluruh hidupnya bagi dunia panah ini. Apapun yang terjadi, dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena Roh Tuhan yang membimbingnya. Allah telah merancang keselamatan bagi manusia, bagi saudara, bagi saya. Dunia ini hanyalah lintasan semata. Dunia ini hanyalah pinjaman sementara. Karena itu marilah kita menerima Roh Allah agar kita dapat memiliki pikiran Kristus yang mau melakukan kehendak Allah,
Manusia yang hidup dengan hikmat Allah, maka ia telah memiliki pikiran Kristus dalam dirinya, sehingga ia suka menolong, dia suka mengasihi, dia peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap sesamanya. Terutama dia peduli terhadap dirinya sendiri yang merupakan adalah hamba Tuhan, milik Allah. Orang yang memiliki hikmat Allah pasti menabur dengan darah air mata dan mendapatkan sukacita di hari yang telah dirancang dan dimiliki oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia dapatkan adalah rencana dan rancangan Tuhan berlaku di dalamnya. Jadi kebahagiaan akan menjadi milik orang yang mendengar dan memahami apa rahasia Tuhan di balik semua perjalanan hidupnya.